Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hendra Andra. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sedang bingung, semoga dihilangkan kebingungannya dan segala hajat dan cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semua, pada kesempatan ini kembali saya akan berbagi tentang kerajaan-kerajaan Islam yang berada di Indonesia. Yang akan diceritakan hikayat sekarang yaitu Kesultanan Goa Talo. Oke sahabat-sahabat semua, Kesultanan Goa Talo diperkirakan tahun 1528 sampai dengan 1670-an. Sahabat-sahabat semua, diceritakan di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 terdapat beberapa kerajaan mandiri, di antaranya Goa, Talo, Bone, Sofeng, Wajo, dan Sidenreng. Pada setiap kerajaan ini membentuk persekutuan sesuai pilihan masing-masing. Salah satunya adalah Kerajaan Goa dan Talo. Keduanya membentuk persekutuan pada tahun 1528 sehingga melahirkan apa yang dikenal dengan sebutan Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar. Sahabat-sahabat semua, Raja Goa yaitu Daeng Mandrabia. Ia menjadi raja kemudian bergelar Sultan Alauddin. Dan Raja Talo Karaeng Montoaya menjadi Perdana Menteri, kemudian bergelar Sultan Abdullah. Karena pusat pemerintahannya terdapat di Makassar, Kerajaan Goa dan Talo sering disebut sebagai Kerajaan Makassar. Sahabat-sahabat semua, wilayah kerajaan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan sekitarnya. Kita lihat dari posisinya, Kerajaan Goa Talo ini sangat strategis karena di antara wilayah-wilayah yang dianggap strategis yaitu Malaka dan Timur Sumatera, Maluku. Makassar menjadi bandar utama untuk memasuki wilayah timur Nusantara yang kaya akan rempah-rempah. Kerajaan ini memiliki pelaut tangguh yang memperkuat barisan pertahanan Laut Makassar. Sahabat-sahabat semua, kerajaan ini atau Kesultanan Goa Talo ini disebut-sebut kaya akan beras, bahan-bahan makanan lainnya seperti daging, ditambah dengan bahan-bahan lain adanya kapur barus hitam. Mereka memasok barang dagangan juga dari luar, antara lain jenis pakaian dari Cambay, juga bengal dan keling. Penemuan banyak jenis keramik dari dinasti Shang dan dinasti Ming di daerah Sulawesi Selatan juga membuktikan kerajaan ini telah menjalin hubungan dagang dengan Tiongkok. Sahabat-sahabat semua, kita lanjutkan kondisi sosial politik kesultanan yang ada di Goa Talo. Pada awal abad ke-16 datanglah Dato' Ribandang, ulama Islam dari Sumatera Barat. Ia menyebarkan ajaran Islam di Makassar. Raja Makassar, Daeng Mandrabia, memerintah tahun 1591 sampai dengan 1638. Memeluk agama Islam tahun 1605 dan namanya diubah menjadi Sultan Alauddin. Di bawah pemerintahannya, Kesultanan Makassar berkembang menjadi negara maritim yang kuat. Pada masa ini pula orang mulai mengenal jenis perahu layar, lambo, dan pinisi. Sahabat-sahabat semua, kejayaan Makassar mencapai puncaknya pada masa Sultan Muhammad Said tahun 1639 sampai dengan 1653 dan Sultan Hasanuddin tahun 1653 sampai dengan 1669. Sahabat-sahabat semua, kedua sultan ini membawa Makassar sebagai daerah dagang yang maju. Wilayah kekuasaannya meluas sampai ke Flores dan Pulau Solor di Nusa Tenggara. Secara khusus di bawah Hasanuddin, kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Makassar seperti Kerajaan Wajo, Bone, Luwu, dan Sofeng berhasil dikuasainya.
Pada masa pemerintahan Hasanuddin, Kesultanan Goa Talo terlibat perang besar dengan VOC yang terkenal dengan nama Perang Makassar tahun 1666 sampai dengan 1669. Perang ini termasuk perang besar yang pernah dialami VOC pada abad ke-17. Keberanian Hasanuddin memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku membuatnya menjadi julukan dan mendapat julukan yaitu ayam jantan dari timur. Perang tersebut dilatar belakangi cita-cita Hasanuddin menjadikan Makassar pusat kegiatan perdagangan di Nusantara bagian timur. Hal ini mengancam aktivitas ekonomi Belanda. Pertama, bagi Belanda, kehadiran Kesultanan Goa Talo saja sudah mengancam lalu lintas perdagangan mereka dari Maluku ke Batavia. Yang kedua, rencana Hasanuddin mengancam eksistensi dan penguasaan ekonomi mereka di Maluku. Nah, Belanda yang merasa berkuasa atas Maluku yang merupakan sumber rempah-rempah menganggap Makassar sebagai pelabuhan gelap karena ikut juga memperjualbelikan rempah-rempah dari Maluku. Diawali perlucutan dan perampasan terhadap armada Belanda di Maluku oleh pasukan Hasanuddin, Belanda kemudian menyerang Makassar setelah sebelumnya mendapat kepastian bantuan dari Sultan Bone Aru Palaka. Aru Palaka bersedia membantu Belanda, tetapi dengan satu syarat. Bone diakui sebagai sebuah kesultanan yang merdeka. Nah, sempat terdesak, Belanda akhirnya berhasil memaksa Hasanuddin menyepakati Perjanjian Bonggaya pada tahun 1667. Perjanjian Bonggaya ini yang isinya pertama, VOC atau Serikat Dagang Belanda memperoleh monopoli perdagangan di Makassar. Perjanjian yang kedua isinya Belanda mendirikan benteng di Makassar yang bernama Benteng Rotterdam. Yang ketiga, Makassar melepaskan daerah jajahannya seperti Bone dan pulau-pulau di sekitar Makassar. Yang keempat, perjanjian Bonggaya ini yaitu Makassar mengakui Aru Palaka sebagai Raja Bone. Sahabat-sahabat semua, sepeninggal Hasanuddin, Makassar dipimpin oleh putranya bernama Mapa Somba. Nah, sama seperti halnya ayahnya, Sultan ini menentang kehadiran Belanda di Makassar, bahkan lebih keras lagi. Konon Sultan Hasanuddin menasihati Mapa Somba agar dapat bekerja sama dengan Belanda. Itu tujuannya menjamin eksistensi Kesultanan Makassar. Namun, Mapa Somba gigih pada tekadnya untuk mengusir Belanda dari Makassar. Nah, sikapnya yang keras ini dan tidak mau bekerja sama dengan Belanda menjadi alasan untuk mengerahkan pasukannya, dan juga Belanda ikut bersiap-siap untuk terjadi peperangan. Pasukan Mapa Somba berhasil dihancurkan dan Mapa Somba sendiri tidak diketahui nasibnya. Belanda pun berhasil sepenuhnya atas Kesultanan Makassar setelah terjadi pertempuran yang sangat sengit. Sahabat-sahabat semua, bagaimanakah persisnya Kesultanan Makassar dari segi ekonomi dan sosial budaya? Kita lanjutkan. Kesultanan ini memperoleh kemajuan ekonomi yang sangat pesat, terutama di bidang perdagangan. Kemajuan di bidang perdagangan ini disebabkan antara lain, pertama, banyak pedagang hijrah ke Makassar. Setelah Makassar atau Malaka dikuasai atau jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Yang kedua, orang-orang Makassar dan Bugis terkenal sebagai pelaut ulung yang dapat mengamankan wilayah lautnya. Yang ketiga, tersedia banyak rempah-rempah di Maluku. Sahabat-sahabat semua, Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional. Banyak pedagang asing seperti Portugis, Inggris, dan Denmark datang ke Makassar untuk berdagang. Melalui tipe perahunya seperti pinisi dan lambo, pedagang-pedagang Makassar
memegang peran penting dalam perdagangan di Nusantara. Meski akhirnya untuk itu harus terlibat perang dengan VOC. Sementara itu, untuk menjamin dan mengatur perdagangan dan pelayanan di wilayahnya, Makassar mengeluarkan undang-undang dan hukum perdagangan yang disebut dengan Ade Alof Filoving, Bacana Pabalu yang dimuat dalam buku Lontana Aman Nagofa. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, masyarakat Makassar sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Norma kehidupan sosial Makassar diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut dengan Pangadakang. Nah, selain norma tersebut, masyarakat Makassar juga mengenal pelapisan sosial. Lapisan atas yang merupakan golongan bangsawan dan keluarganya disebut anak karung atau karaeng. Sedangkan rakyat kebanyakan disebut to maradeka. Dan masyarakat lapisan bawah yaitu para hamba sahaya disebut golongan ata. Sahabat-sahabat semua, dalam sisi kehidupan sosial ada pembagian golongan dan juga norma-norma adat yang dilaksanakan di daerah Makassar. Pembagian golongan itu lapisan-lapisan masyarakat. Mengingat statusnya sebagai negara maritim, Kesultanan Gorontalo ini yang ada di Makassar, sebagian besar kebudayaannya bercorak maritim. Nah, hasil kebudayaannya yang terkenal adalah perahu Panisi atau perahu Pinisi. Nah, perahu-perahu ini berlayar tidak saja di perairan Nusantara, tetapi juga sampai ke mancanegara. Sahabat-sahabat semua, ini kisah hikayat kerajaan Kesultanan Gorontalo. Sekiranya itu yang bisa saya berbagi ilmu tentang kerajaan atau Kesultanan Gorontalo. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, menambah hasanah ilmu tentang sejarah. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.